coaching ya Pak Anas. Iya. Rencananya Pak Anas akan melaksanakan dengan Bunia sebagai rekan sejawat. Nah, Pak Anas, tetapi saya perlu menyampaikan bahwa di sini peran saya adalah sebagai observer, atau saya akan mengamati bagaimana percakapan coaching antara Pak Anas dengan Bunia. Maka dari itu rasanya perlu saya menyampaikan pada Pak Anas, mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan untuk saya mengamati percakapan coaching antara Pak Anas dan Bunia. Gitu ya Pak? Iya. Yang pertama Pak Anas, dalam percakapan yang akan dilakukan ini, saya harap Pak Anas juga ada proses coaching yang sesuai dengan paradigma berpikir coaching. Antara lain yang pertama adalah kemitraan Pak Anas. Jadi dalam hal ini Pak Anas tidak lagi bertindak sebagai yang lebih dibandingkan dengan Bunia nantinya, akan tetapi bertindak sebagai mitra atau rekan yang nanti akan memfasilitasi Bunia untuk menemukan idenya dalam menemukan solusi dari kendala yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, Pak Anas juga saya harapkan melakukan proses kreatif di mana Pak Anas memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif sehingga Bunia bisa muncul ide-ide baru untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Kemudian yang ketiga maksud saya memaksimalkan potensi. Setiap orang pasti memiliki potensi dan begitu pula dengan Bunia. Jadi harapan saya Mas bisa memiliki paradigma berpikir coaching yang tiga tadi. Dan yang kedua Pak Anas, selama alur percakapan coaching, Pak Anas juga memiliki kompetensi sebagai coach. Kompetensi sebagai coach itu yang pertama adalah presence atau hadir penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, Pak Anas mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nantinya. Gitu ya Pak Anas? Iya. Dan untuk membantu semua itu, saya harap Pak Anas juga tidak lupa menggunakan alur TIP Pak Anas. T untuk tujuan, kemudian I untuk identifikasi, R itu untuk rencana aksi, dan T itu untuk tanggung jawab. Begitu ya Pak Anas? Itu merupakan rubrik penilaian yang saya sampaikan, dan Pak Anas untuk ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan jangan lupa juga menggunakan teknik rasa. Receive, appreciate, kemudian summarize, dan ask. Adakah yang ingin ditanyakan dari rubrik penilaian ini Pak Anas? Apakah sudah dipahami? Sudah dipahami. Baik, kalau sudah dipahami, saya izin Pak Anas ingin bertanya beberapa hal sama Pak Anas. Boleh? Pertanyaan yang pertama Pak Anas, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Pak Anas kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada proses coaching pada hari ini yaitu yang pertama, memberikan pertanyaan berbobot, kemudian diantaranya mendengar aktif, kemudian present, hadir penuh. Saya kira ketiga-tiganya itu bidang yang akan saya kembangkan untuk coaching pada pagi hari ini. Baik, jadi Pak Anas merasa perlu ya mengembangkan ketiganya, ada research, kemudian mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Pak Anas? Ya. Tetapi saya juga ingin tahu Pak Anas, kompetensi yang secara spesifik ingin Pak Anas capai di percakapan coaching kali ini Pak. Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan dalam coaching pada pagi hari ini yaitu kompetensi presence sudah, yaitu hadir penuh. Menurut saya nih ya, dengan saya hadir penuh sebagai coach untuk mengcoachi Bunia nantinya, Bunia bisa
dengan mudah, dengan secara penuh hati menyampaikan unek-uneknya, kemudian menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, sehingga dunia bisa muncul ide-ide, muncul solusi-solusi bagaimana dunia bisa menyelesaikan permasalahan. Baik Pak Anas, jadi harapannya di sini Pak Anas bisa mengembangkan kompetensi presence ya, hadir penuh selaku coach pada coaching, sehingga coachingnya merasa nyaman dan bisa memberikan menyampaikan apa yang menjadi unek-unek, begitu ya Pak Anas. Ya. Baik Pak Anas. Nah, dari yang sudah Pak Anas lakukan tadi nih, indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai itu seperti apa? Yang nantinya dijadikan tolak ukur dan menjadi tujuan dalam proses percakapan ini. Indikator ketercapaian proses coaching pada pagi hari ini intinya agar dunia nanti bisa menemukan ide-ide, solusi-solusi dan menemukan secara pribadi tanpa saya memberikan solusi, sehingga apa yang menjadi permasalahannya bisa dunia sampaikan ide-idenya. Baik Pak Anas, jadi indikator ketercapaiannya nanti kalau dunia bisa memunculkan ide kreatif gitu ya untuk menjadi solusi dari kendala yang dihadapi, begitu ya Pak Anas. Baik Pak Anas, selamat melaksanakan percakapan coaching, dan harapan saya semoga percakapan kali ini memberikan manfaat tidak hanya untuk saya tetapi juga untuk Pak Anas selaku coach dan dunia selaku coaching. Monggo Pak Anas dipersilakan untuk melaksanakan percakapan. Terima kasih Bunda. Selamat pagi Dunia. Assalamualaikum Dunia, bagaimana kabarnya ini? Waalaikumsalam, Pak Anas, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Anas dan Dunia? Alhamdulillah, kalau saya sendiri sehat Dunia, alhamdulillah. Saya juga baik. Oh iya Dunia, saya ini kan sempat melihatnya Dunia nih. Kapan hari sempat chat saya, Pak, ada yang saya bicarakan dengan Bapak, begitu kan Dunia ya? Betul. Boleh bisa menyampaikan Dunia pada saya pada pagi ini kita ingin bicarakan apa sih? Ya, begini nih Pak, jadi ada beberapa permasalahan sebenarnya yang kalau bagi kami, namun satu yang menurut saya prioritas dan harus segera diatasi yaitu terkait dengan kemampuan literasi anak, kaitannya dengan pemanfaatan perpustakaan di lembaga kami. Karena perpustakaan di lembaga kami kebetulan beberapa tahun terakhir ini tidak digunakan, tidak berfungsi dengan baik. Jadi lebih ke pemanfaatan perpustakaan ya Dunia. Iya betul. Maka dari itu kita kan hari ini ngobrol bebas gitu ya. Dosa tekan Dunia ya, kita aja Dunia ya. Tujuan kita melakukan percakapan pada pagi hari ini nanti inginnya dunia seperti apa? Saya inginnya nanti ada solusi aksi nyata yang bisa diterapkan di sekolah kami, sebagai solusi dari permasalahan yang kita hadapi dari kemampuan literasi anak yang kurang tadi. Oh gitu. Baik Dunia, kalau boleh saya tahu nih ya, di sekolah dunia itu bagaimana tentang kemampuan literasi anak? Berdasarkan dari hasil rapor pendidikan yang sudah kami terima, itu kemampuan literasi anak menurun sekitar 8% gitu Pak. Tapi ada juga dari kemampuan literasi yang naik di beberapa poin, cuma dari sekian banyak itu lebih banyak turunnya daripada yang sebelumnya. Jadi ini perlu perhatian bagi kami selaku pendidik di sana, bagaimana kita meningkatkan kemampuan literasi anak. Untuk yang berikutnya nih, bagaimana cara dunia bisa menilai anak-anak ini? Oh, kemampuan literasinya turun nih, kemampuan literasinya sekian. Bagaimana cara menilainya? Salah satu tadi itu Pak, dari hasil rapor pendidikan yang memang hasil dari asesmen nasional yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, dan nyata-nyata kita menurun hasilnya. Kemudian dari hasil belajar anak di kelas juga kemampuan membaca pemahamannya saya rasa masih kurang Pak. Iya. Sejauh ini nih, apakah ada usaha-usaha dari dunia
sekolah nih untuk meningkatkan literasi anak? Sudah beberapa list rencana sudah kami jalankan. Jadi di liburan semester kemarin kita sudah bergotong royong membersihkan perpustakaan yang sudah tidak digunakan, yang sudah terbengkalai gitu ya Pak ya. Kemudian kita juga melis apa saja yang dibutuhkan sarana dan prasarananya supaya perpustakaan ini bisa berfungsi kembali dan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Yang namanya tadi kami sudah membeli karpet Pak dan sudah masuk di atas perubahan sudah dibeli, tinggal pasang saja. Kemudian menata buku-buku yang sudah ada karena sebelumnya buku-bukunya waktu pembersihan itu ada beberapa yang dimakan raya Pak, juga lemarinya juga. Jadi awalnya kita bongkar buku dulu, kemudian lemari juga dibersihkan, lemarinya kita keluarkan, kita bersihkan dari rayap, kita semprot, setelah itu dimasukkan lagi ke perpustakaan ya, baru kita tata lagi buku-bukunya sesuai dengan sebelum ini. Awal-awal kita dapat bantuan perpustakaan dan juga buku-bukunya, kita sudah melakukan upaya untuk menarik minat baca anak ya. Kita sudah melakukan pengkodaan buku Pak sesuai dengan sistem yang berlaku di perpustakaan. Ada sekitar hampir 5.000 buku sudah kita bukunya banyak sekali. Kemudian stempel perpustakaan juga sudah kita gunakan. Jadi tinggal kita melanjutkan saja bagaimana proses ini supaya anak-anak bisa cinta buku, cinta perpustakaan, dan secara tidak langsung bisa meningkatkan kemampuan literasi anak bagi kegiatan membaca itu. Begitu ya. Kalau boleh tahu di perpustakaan itu apa ada susunan pengurusnya? Nah itu Pak. Jadi di awal waktu kita mendapat bantuan, kebetulan kepala sekolahnya belum ganti. Nah setelah ganti kepala sekolah mungkin programnya sudah beda. Jadi perpustakaannya juga terbengkalai, tidak digunakan. Nah itu sudah masuk list rencana kami Pak. Jadi kita akan diskusikan di rapat untuk mengusulkan petugas perpustakaan khusus. Oh gitu ya benar. Untuk jenis buku-bukunya punya? Jenis bukunya banyak Bapak. Jadi beragam, ada buku-buku materi pelajaran, ada buku cerita anak, kemudian novel remaja juga sepertinya ada, dan memang itu bantuan dari pemerintah yang ada di sana. Kalau buku-buku yang dari anak-anak donasi dan sebagainya belum ada. Jadi hanya buku-buku bacaan yang memang bantuan dari pemerintah. Kemudian buku-buku yang memang dibeli dari bos, namun kan itu dipinjamkan ke kelas-kelas yang memang digunakan seperti paket kurikulum merdeka dan sebagainya itu kan Pak. Oh iya. Terus untuk fasilitas itu sendiri bagaimana? Untuk fasilitasnya selain buku-buku itu? Kalau fasilitasnya yang masih bisa diselamatkan itu lemari Bapak. Kalau meja, kursi ada juga. Cuma kita rencana ingin membuat perpustakaan itu nyaman gitu ya, dengan luas sekitar 49 meter persegi itu. Jadi kita buat lesehan pakai karpet, kemudian supaya anak-anak itu santai di sana, suka untuk berkunjung di perpustakaan gitu Pak. Dan di awal-awal kita nanti membuat program wajib kunjung perpustakaan sesuai dengan kelas. Jadi hari Senin itu rencananya kelas 1, kemudian hari Selasa kelas 2, hari Rabu kelas 3 dan seterusnya sampai kelas 6. Jadi di syarat pertama mereka wajib kunjung. Setelah bunyi wajib kunjung, seenggaknya mereka mengunjungi ini perpustakaan kita, kemudian tertarik dengan covernya, kemudian mau membaca bukunya, dan nanti saya langsung cinta membaca dan gitu ya. Baru sekali adanya ya. Untuk yang berikutnya nih ya, harapannya nih terkait dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya tadi terkait dengan fasilitas dan keadaan tertentu sendiri, bagaimana solusi yang akan dilakukan oleh sekolah dalam ini Bunia selaku orang yang penting di lembaga itu agar anak bisa meningkatkan literasi anak. Solusinya bagaimana? Ya seperti yang kami sampaikan tadi, salah satunya dengan wajib kunjung itu tadi ya Pak ya.
yang bagus, nanti kita tempel di sana supaya memotivasi anak-anak sudah membaca itu apa yang sudah dihasilkan dari kegiatan membaca itu. Kemudian kebetulan sekolah kami dapat bantuan buku ya, jadi buku itu mungkin bisa dimanfaatkan di perpustakaan juga. Jadi anak-anak kemampuan membacanya tidak hanya dari buku yang memang bisa dibaca secara langsung, tapi juga bisa berselancar di internet saat istirahat itu. Jadi kemampuan literasinya bervariasi anak-anak. Dari keresahan yang sudah Bu Nia disampaikan di awal ya terkait dengan perpustakaan, sudah menemukan solusi-solusinya Bu Nia ya. Jadi untuk rencana aksinya bagaimana ke depan terkait dengan ide-ide solusi-solusi yang Bu Nia terapkan nanti, rencana aksinya kapan rencana? Kalau dari beberapa yang sudah kami sampaikan tadi, ada beberapa sudah kita laksanakan bersama. Kemudian yang akan dilaksanakan ini ada pengajuan tugas perpus nanti ketika rapat bersama kepala sekolah dan guru akan kami usulkan. Kalau lebih spesifik itu rencananya apa, semester ini atau semester 2 atau bagaimana? Di semester ini Bapak. Jadi sesegera mungkin. Iya, sesegera mungkin. Saya harap program ini bisa segera dirasakan manfaatnya oleh anak-anak khususnya. Alhamdulillah begitu. Selain itu apa yang Bunia harapkan ya, entah itu materi berupa dana atau dukungan dari siapa yang Bunia harapkan agar tujuan Bunia ingin meningkatkan literasi anak itu, harapannya itu dapat dukungan dari siapa dan berupa apa gitu. Yang pertama adalah yang pasti dukungan dari kepala sekolah kami selaku penanggung jawab di lembaga kami Bapak. Jadi dukungan dari beliau sangat kami harapkan. Kemudian dari rekan sejawat dan teman-teman guru supaya program ini bisa berjalan dengan baik sampai proses berjalannya nanti. Kemudian dari anak-anak juga sebagai sasaran dari program ini. Intinya dari keseluruhan dan warga sekolah kami semuanya. Keseluruhannya Bu ya. Alhamdulillah. Bagaimana sekarang perasaan Bunia? Alhamdulillah lega Pak. Alhamdulillah ya, dari percakapan kita dari awal ini ternyata Bunia sudah bisa menemukan ide-ide kreatif, kemudian solusi-solusi yang akan nanti dilaksanakan di lembaga yang nantinya harapannya bisa meningkatkan literasi anak. Itu ya Bunia. Mungkin itu saja Bunia yang percakapan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bunia dan saya juga ke depannya, dan mudah-mudahan kita lebih dirasakan oleh Allah. Oke, sekian Bunia, sepertinya masih ada pendengar juga Bunia ini ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak. Oke. Pak Anas sudah melaksanakan proses percakapan coaching barusan antara Pak Anas selaku coach dan Bunia selaku coachee, gitu ya. Sebelum saya menyampaikan nih Pak hasil observasi, karena dari tadi saya kan juga sudah mengamati bagaimana proses coaching antara Pak Anas dengan Bunia. Izinkan saya ini untuk bertanya lagi. Begini Pak Anas, menurut Pak Anas nih, apa yang sudah Pak Anas lakukan selama proses coaching tadi? Yang sudah saya lakukan selama proses coaching tadi dengan Bu Nia, saya hadir penuh dengan Bu Nia, mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan apa yang jadi sarannya, bagaimana untuk meningkatkan literasi anak gitu. Kemudian yang kedua hadir memberikan pertanyaan berbobot, kemudian kreatif. Akhirnya dengan begitu Bunia bisa menemukan ide-ide kreatif dan solusi-solusi apa yang dilakukan agar bisa meningkatkan literasi anak. Begitu ya Pak Anas. Baik Pak Anas, izinkan saya ini untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi. Ini Pak Anas, apa yang sudah Pak Anas sampaikan tadi juga sejalan dengan apa yang
yang sudah saya amati. Kalau tadi di awal kita sudah mendiskusikan tentang rubrik penilaian, di mana di sana ada alur percakapan Tirta ya. Pak Anas di awal tadi sudah menanyakan pada dunia mengenai tujuan dari adanya percakapan begitu. Kemudian secara rinci, Pak Anas juga berusaha mengidentifikasi nih apa saja yang menjadi permasalahan dari dunia, baik itu mulai dari fasilitasnya, kemudian dari buku-buku yang ada, kemudian kira-kira apa saja yang menjadi kendala-kendalanya gitu. Dan itu Pak Anas sudah gali dengan rinci diidentifikasi. Untuk alur yang ketiga yaitu rencana. Dengan mengidentifikasi tadi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak Anas bisa membantu dunia untuk menyampaikan ide, menemukan ide-ide baru. Oh ternyata kalau untuk pemanfaatan perpustakaan itu saya harus melakukan ini, gitu ya Pak Anas ya. Jadi akhirnya dunia menemukan rencananya dan bahkan secara terstruktur dari rencananya dunia, gitu. Dan yang keempat, Pak Anas juga melakukan alur Tirta yang terakhir yaitu tanggung jawab. Pak Anas juga menanyakan pada dunia komitmen apa yang akan dilakukan oleh dunia. Dalam hal ini tadi Pak Anas menanyakan mengenai waktu pelaksanaannya, terus kapan seperti itu ya. Jadi dunia menyampaikan akan dilaksanakan sesegera mungkin semester 1 begitu. Nah itu mengenai alur Tirta Pak Anas. Untuk kompetensi coach, menurut saya Pak Anas sudah tadi di awal juga Pak Anas menyampaikan hal yang paling ingin dikembangkan kompetensi coach di proses coaching ini antara lain satu yang paling spesifik yaitu ingin hadir penuh atau present, ingin memberikan perhatian penuh dengan tidak mencampur adukan dengan hal-hal yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain. Dan saya lihat tadi Pak Anas benar-benar presence, benar-benar hadir penuh untuk dunia, memberikan perhatian yang maksimal begitu ya, sehingga dunia rasa-rasanya tidak sungkan lagi menyampaikan unek-unek yang selama ini mengganggu begitu ya Pak Anas ya. Dan satu lagi Pak Anas bersifat kemitraan. Jadi Pak Anas di sini tidak seolah-olah Pak Anas adalah guru dari dunia begitu. Jadi Pak Anas bersikap sebagai mitra bagi dunia yang akan memfasilitasi dunia menemukan idenya. Tidak ada judgement di sini. Pak Anas juga tidak mengatakan oh ini salah dunia, bagian yang ini salah, tidak seperti itu. Tetapi justru memberikan apresiasi positif kepada dunia ketika menemukan ide. Dan menurut saya itu sangat luar biasa Pak Anas. Semoga ke depan proses coaching yang Pak Anas lakukan tidak hanya dengan dunia, mungkin dengan rekan yang lain bisa lebih meningkat lagi dalam hal ini ya. Pak Anas, ada lagi Pak Anas yang perlu saya sampaikan. Pak Anas tadi juga memberikan teknik, menggunakan teknik rasa Pak Anas ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi ada receive, kemudian ada appreciate, dan ada juga summarize, jadi meminta dunia untuk merangkum sendiri apa ide-ide yang sudah muncul gitu ya. Kan tadi idenya tidak cuma satu, tapi dunia banyak sekali. Kemudian Pak Anas meminta dunia untuk memunculkan itu, untuk merangkum itu. Dan yang terakhir menanyakan atau memvalidasi dari rencana yang sudah kita sampaikan. Jadi Pak Anas sudah menggunakan teknik rasa begitu. Nah pertanyaan yang terakhir nih Pak Anas, setelah tadi kompetensi presence atau hadir penuh sudah Pak Anas usaha untuk dicapai dalam proses tadi, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Pak Anas kembangkan? Setelah melakukan proses coaching tadi dengan dunia, rasa-rasanya kompetensi memberikan pertanyaan berbobot yang perlu saya kembangkan lagi ya. Karena inti dari coaching ini sebenarnya dari pertanyaan berbobot itu, ketika pertanyaan berbobot
dilakukan, maka sulit untuk si coaching untuk menyampaikan ide-ide yang ingin disampaikan begitu. Baik Pak Anas, jadi menurut Pak Anas kemampuan yang akan dikembangkan selanjutnya adalah yang perlu dikembangkan adalah kemampuan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu ya Pak. Baik Pak Anas, benar sekali yang disampaikan Pak Anas bahwa pertanyaan berbobot itu memang sangat penting, bahkan bisa dikatakan inti katanya Pak Anas. Karena kalau tidak ada pertanyaan berbobot, sangat mustahil seorang coaching bisa menemukan idenya, bisa menggali potensi yang sebenarnya sudah ada di dalam dirinya, cuma dengan pertanyaan berbobot tadi jadi lebih terang begitu. Yang awalnya hanya berupa puzzle-puzzle itu kemudian karena adanya pertanyaan berbobot jadi bisa dirangkum. Gitu ya Pak Anas ya. Baik Pak Anas, jadi secara keseluruhan menurut saya Pak Anas sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Ke depan saya harap yang menjadi kompetensi sebagai coach ini ditingkatkan lagi agar lebih memberikan manfaat tidak hanya untuk dunia saat ini tetapi juga untuk rekan sejawat yang lain. Begitu ya Pak Anas? Semangat Pak Anas. Siap, semangat.